Jika kita membahas mengenai korupsi di Indonesia, seringkali dikaitkan dengan zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Tapi sebenarnya korupsi di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala, saat sebelum merdeka, saat masa pemerintahan kerajaan. Korupsi pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan, seringkali dilakukan oleh para kalangan elit seperti bangsawan, sultan, dan para raja. Karena hanya dilakukan di kalangan bangsawan, rakyat kecil nyaris sama sekali tidak mengenal dan memahami apa itu korupsi. Korupsi terus ada dan berlanjut pada masa kolonial Belanda. Korupsi pada masa ini banyak dilakukan di kalangan pejabat tinggi VOC. Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan ini dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang lain, seperti kebiasaan mengambil upeti atau pajak dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada Orde Lama, kepemimpinan Presiden Soekarno pun masih tetap ada dan merugikan negara. Soekarno tercatat 2 kali membentuk Badan Pemberantasan Korupsi, yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN dan Operasi Budi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Berlanjut pada Orde Baru, dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang ternyata tidak mampu memberantas korupsi pada zamannya. Kenapa? Karena siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Pada era reformasi, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sementara itu, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada konflik kepentingan, gratifikasi yang tidak sah, suap, dan pemerasan. Ada 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas.